Apa ya ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku kitab zakati, kitab mertelake zakat. Yang pertama, Ani bin Abbasin, dan riwayatake saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah nganhuma saking Abbas karo Ibnu Abbas. Anan Nabiya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ba'asa ngutus sapa Nabi Mu'adzan ing Mu'adz ilal Yamani maring tanah Yaman. Suatu saat Mu'adz diperintahkan, diutus sebagai utusane Kanjeng Nabi ke daerah Yaman. Fadzakaro mongko nuturaki sapa Ibnu Abbas al hadisa ing hadis, menyampaikan tentang hadis dari Rasulullah. Wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis, innallaha qad iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturadda fi fuqaraihim. Utawi hadis atau dawuh innallaha ila akhirih. Innallaha teman setuhune Gusti Allah iku qad iftarada, teman-teman merdoaki sapa Allah alaihim ing atase ahli Yaman sedekatan ing sedekah. Yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Fi amwalihim ing dalem pira-pira bandani ahli Yaman. Jadi dalam hadis ini yang disampaikan oleh Mu'adz sebagai utusan baginda Rasulullah, beliau menyampaikan dawuh Kanjeng Nabi bahwasanya Allah sungguh telah memerintahkan atau memfardukan sedekah zakat bagi orang-orang Yaman. Bagi siapakah zakat itu? Tu'khadhu kang den alap apa sedekah utawa amwal iki lho, fi amwalihim niku. Min agniyaihim saking pira-pira sugi-sugi ahli Yaman. Jadi yang diwajibkan melakukan atau membayarkan zakatnya adalah para agniya. Maka zakat ini hanya tertentu pada agniya, orang-orang yang kaya. Maka dari itu harta atau persyaratan dalam sedekah atau zakat ini itu kan ditentukan artinya hanya bagi orang-orang yang kaya. Suatu misal dia harus memiliki dalam tempo waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun itu berarti kan masa yang lama gitu. Kecuali sampama wong melarat itu kadang-kadang dhek duwe bondo. Wah, saiki oleh bondo 1 miliar. Sesuk nyaur utang entek. Nah, ngoten niku berarti kan termasuk bukan orang kaya, cuma kaya sesaat. Jadi kalau tempo waktu panjang itu berarti dia memang kaya. Selanjutnya enek istilahnya nisab, nisab ukuran-ukuran tertentu. Jadi kalau kurang dalam hitungan nisabnya, maka belum dikatakan dia orang kaya. Jadi dalam nisabnya ada yang mengatakan bahwasanya di situ kalau uang itu diuangkan sama dengan harga emas sekitar 83 gram. Ada yang mengatakan 85 gram, ada yang mengatakan 90 gram dan lain sebagainya. Berarti ketika seseorang mempunyai harta atau uang atau kekayaan sebanyak itu, berarti itu sudah dihitung orang yang kaya. Kayak ini wedhus itu tertentu, tidak hanya orang yang punya wedhus mboten, tapi harus ada hitungan-hitungan tertentu. Mungkin kalau kambing itu jumlahnya harus mencapai 40. Berarti kurang 40 tidak dianggap orang kaya.
durung wajib kan ngoten nggih. Dan di situ dia memiliki pun bukan kambing yang diberi makan. Lek kambing diberi makan tegese diingoni, berarti dia mempunyai tanggungan. Lek sing duwe tanggungan berarti belum tentu dia orang kaya. Wedhuse kudu wedhus sing diumbar. Kan dhek ora kelangan to nggih, ora kelangan. Kalau unta, lembu dan lain sebagainya, itu pun ada batas-batas tertentu. Jadi yang diwajibkan zakat atau sedekah ini adalah orang-orang yang memang dianggap sebagai orang yang mampu atau kaya. Faturadda mongko den wenehake apa amwal fi fuqaraihim ing dalam pira-pira wong fakir-fakire ahli Yaman. Kemudian harta tersebut diberikan kepada orang-orang fakir. Artinya memang orang-orang yang tidak mampu. Jadi level yang pertama yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang fakir. Karena fakir ini urutan paling tinggi dalam ketidakmampuannya. Karena mungkin dia tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan, dan tidak bisa mencukupi kehidupannya setiap harinya. Setiap hari pasti dia mengalami kekurangan dalam hal harta benda atau kebutuhan. Maka dari itu diprioritaskan sebagai penerima zakat adalah para fuqara atau orang-orang fakir, kemudian miskin dan seterusnya. Mutafakun dan sepakati apa alaihi ngatasi hadis.